badan itu bisa ini aja. Terus tau, gak usah khawatir. Masih mau dulu juga gitu. Nanti ayah gemuk sendiri. Ayah masalahnya gak enak sama sekali loh. Terus tau, gak apa-apa. Anak kecil itu jangan dikasih makan macam-macam. Nanti malah sakit. Ada apa ini? Ini loh, anak kita berat badannya gak normal loh. Sama ini aja. Sudah, kamu tunggu saja, itu sudah ada pengalaman. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dea. Selamat pagi, Mbak. Perkenalkan, saya Elisa dan perawat komunitas dan juga ada rekan saya Sinta. Di sini kami kemarin itu mendapat laporan begitu Bu, bahwasanya ada data itu menyatakan bahwasanya berat badan salah satu balita yang di sini itu di bawah garis merah. Apakah ini benar? Oke, benar sekali Mbak. Di catatan saya, di belakang saya itu ada anak Ami namanya. Anak Ami ini jarang sekali ke posyandu. Jadinya kalau berat badannya itu tidak rutin, tiba-tiba langsung di bawah garis merah saja. Oh begitu ya Bu, apakah sudah diketahui Bu penyebabnya? Nah, kemarin itu sudah saya tanya-tanyai makanya itu dikarenakan karena memang pola asuh keluarganya itu masih tradisional. Terus saya tahu saya orang tuanya itu juga sangat membatasi makanannya dikonsumsi oleh anaknya. Jadi sedikit-sedikit ya boleh makanannya nggak boleh, makanannya tidak boleh. Jadi masih ada pola asuh tradisional itu. Oke. Jadi kemungkinan itu masalahnya itu di pemeliharaan kesehatan keluarganya. Iya, benar sekali. Iya, bisa juga saat itu dari kurangnya pengertian gizi dan juga bisa PHBS-nya kurang. Nah, benar sekali terkait PHBS itu. Setahu saya juga keluarga dari anak Ami ini tidak pernah mengkonsumsi air matang karena menurut mereka air yang mereka konsumsi itu berasal dari gunung dan sudah bersih. Padahal kan kita tidak tahu ya airnya itu sudah bersih atau belum. Jadi karena laporan seperti itu Ibu, jadi kemungkinan akan kita lakukan pengkajian, lakukan kunjungan ke rumah keluarga Ami untuk memastikan bagaimana kondisinya lebih lanjut dan barangkali kita bisa membantu supaya kondisinya itu jadi lebih baik gitu. Iya. Lalu nanti kita bisa juga melakukan edukasi tentang gizi, PHBS dan juga pentingnya posyandu seperti itu. Oke, baik, nanti saya akan bantu untuk memantau berat badan anak Ami secara rutin. Oke, baik, kami mohon kerjasamanya Ibu, Oke, saya mohon bantu. untuk kita sama-sama untuk bantu keluarga Amin gitu. Mungkin bisa kita langsung saja ke rumahnya anak Amin Bu. Oh, oke, saya tunjukkan rumahnya. Oh iya, ini langsung saja. Oke, mari Pak, mari. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan ya, saya perawat Elisa dari perawat komunitas dan rekan saya perawat Sinta, juga perawat bantu saya dan juga Ibu Dea selaku penanggung jawab posyandu ya. Jadi di sini kami akan melakukan pengkajian untuk keluarga Bapak dan juga Ibu kalau lebih selama 2 sampai 3 menit. Apakah berkenan? Iya. Kita sudah kita mulai ya. Mungkin bisa disampaikan untuk nama kepala keluarganya, Namanya Bapak Andi, saya. Bapak Andi ya. Untuk pekerjaannya Pak, bisa disampaikan? Saya guru harian, tapi juga bahasanya nggak tetap. Guru harian. Untuk pendidikan terakhir? Harian SMA saya. Oke. Kalau boleh tahu dalam satu rumah ada siapa saja untuk pekerjaan? Ada saya, anak saya, suami sama ibu keluarga saya. Jadi termasuk keluarga besar ya. Untuk anaknya usianya 21 bulan. 21 bulan. Ya, berarti ini lagi di tahap pengasuhan. Ini anak yang pertama. Ini anak pertama saya. Untuk keluhannya mungkin bisa disampaikan dulu. Ini anak saya ini berat badannya nggak naik-naik, padahal makannya itu sudah banyak banget. Berarti ini dalam mengasuh ya, berat badannya tidak naik gitu. Untuk air minum Bu, kalau boleh tahu apakah sudah dimasak atau tidak selama ini untuk dikonsumsi? Ya sih, saya tidak dimasak. Sebenarnya di lingkungan sini itu sudah ada posyandu, tapi memang keluarga dari Bapak Andi tidak pernah datang. Oh, tidak pernah datang ke posyandu. Mungkin bisa disampaikan kendalanya Bu, kalau tidak datang di posyandu? Ini kan itu juga kerja, jadi nggak punya waktu, jadi nggak sempat datang ke posyandu. Kalau dalam pengasuhan anak mungkin bisa sampaikan siapa yang paling berperan Bu? Ini ibu tua saya. Oh, ibu ya. Saya ikut langsung, terus saya juga ngasih saran ke waktu saya. Kalau untuk mengambil keputusan terkait kesehatan, siapa yang paling berperan? Saya sangat saja. Oh, diserahkan ke untuk pola pemberian makan Bu, mungkin bisa disampaikan ke anaknya? Ya, kan karena tadi saya ngasih saran ke waktu saya, ya jadi makanan-makanannya saya batasin, saya nggak boleh ngasih makan macam-macam. Nanti kalau sakit malah repot di rumah. Oh, begitu ya Bu. Berarti masih menggunakan pola yang tradisional ya? Kalau begitu, kalau sama ada masalah terkait kesehatan, bagaimana cara untuk mengatasinya? Ya, misalnya saya ikuti apa kata waktu saya sih. Berarti ke tenaga kesehatan sudah pernah? Belum pernah. Oh, belum pernah ke tenaga kesehatan. Baik. Jadi di sini saya akan memastikan kembali terkait kondisi anaknya sesuai dengan buku KIA-nya, ya. Jadi mungkin berdua bisa saya baca gitu. Baik.
Ini jadi anak usia 20 bulan ya dengan atas nama anak Ani. Nah, dan berat badannya 7,8 kg. Ini di bawah garis merah Ibu. Gitu. Jadi berat badannya itu kurang. Untuk nafsu makannya bagaimana? Sebenarnya makannya tuh enak-enak aja sih, cuma berat badannya nggak mau naik. Oh iya, jadi berat badannya ini tidak naik ya. Karena ini grafiknya itu di yang merah Ibu. Nah, kondisi seperti ini perlu diperhatikan ya Bu, karena bisa menunjukkan masalah pada gizi anak seperti itu. Dan ini tadi juga di riwayat KMS-nya itu terlihat kalau misal grafiknya itu nggak naik. Oh iya, tidak naik ya. Berarti kan berat badannya sudah tidak naik ya. Naik. Jadi di sini dari yang sudah saya sampaikan tadi bisa saya simpulkan bahwasanya bapak dan juga ibu ini masih kurang begitu dalam memahami terkait kebutuhan gizi anaknya, dan juga tadi terkait pengambilan keputusan ya masih dalam olahraga tradisional. Lalu juga tadi juga karena ada kendala jadi belum rutin ke posyandu juga peran ayah masih cukup kurang ya Pak gitu, karena kan tadi juga sedikit bekerja gitu. Nah, jadi dari yang sudah saya sampaikan tadi dapat kami simpulkan bahwasanya masalahnya ini adalah pemeliharaan kesehatan yang tidak efektif begitu Bu. Ya, itu maksudnya gimana ya Mbak? Itu bisa kami artikan bahwasanya keluarga ini masih belum optimal gitu dalam memberikan terkait pemeliharaan kesehatan anaknya begitu. Seperti tadi kan belum melalui terkait gizi anak, juga belum untuk posyandu, juga tadi kan juga airnya kan masih belum direbus ya, jadi itu masih kurang gitu. Oh, itu bisa yang menyebabkan berat badannya nggak naik ya? Iya Pak, semua faktor ini saling berkaitan. Nah, terus dari grafik KMS-nya bisa dilihat kalau misal pertumbuhan dari anak ini emang tidak meningkat gitu, jadi stagnan gitu. Jadi untuk mengatasi masalah ini nanti kami akan memberikan intervensi untuk menangani itu ya, berupa edukasi kesehatan keluarga. Tapi kan juga agak kurang ya terkait pemahaman mengenai edukasi anak gitu. Nah, nanti edukasinya akan kita lakukan selama 3 hari ya Bu, secara bertahap seperti itu. Tujuannya nanti supaya keluarga itu dapat memahami dan juga menerapkan bagaimana perawatan keluarga secara mandiri dengan baik dan optimal gitu. Untuk tindakannya akan kami mulai setelah ini ya, mungkin tidak cukup lama Bu, tidak sampai 1 hari ya, nanti mungkin sampai siang saja gitu. Apakah Ibu pernah? Pernah. Baik Ibu, langsung saja kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi kesehatan anaknya. Nah, kesehatan dalam keluarga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor Ibu. Yang pertama itu ada pola asuh, lalu juga ada pemberian gizi, lalu juga ada perilaku kesehatan sehari-hari, yang dimana 3 itu sangat berkaitan gitu. Nah, pada kasus anak ibu ini, berat badannya itu tidak naik-naik ya Bu, meskipun nafsu makannya baik. Nah, ini menandakan adanya ketidakseimbangan Bu antara gizi yang dibutuhkan oleh anak dengan pola makan atau makanan yang diberikan, seperti itu. Tapi Mbak, cucu saya ini makannya banyak loh Mbak. Tapi baiknya itu bukan hanya banyak Bu, tapi juga harus disesuaikan dengan usia si adiknya juga. Nah, benar apa kata Ibu Dian ya. Jadi harus sesuaikan dengan usianya. Karena kalau kita mengikuti pola yang tradisional, nanti kebutuhan gizi dan nutrisinya itu jadi tidak terpenuhi begitu Ibu. Nah, kemudian juga Bu, kebiasaan dengan minum air yang tidak dimasak itu juga dapat meningkatkan resiko infeksi Bu, seperti diare. Nah, itu nantinya akan memperburuk kondisi dari gizi anaknya. Oh, itu juga bisa pengaruh ya? Iya, iya Bapak, itu bisa berpengaruh di penyerapan nutrisi adiknya begitu. Nah, terus juga ada adik Ami ini juga nggak pernah ke posyandu kan, jadi gizinya itu tidak pernah terpantau Bu. Jadi tidak pernah ke posyandu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi faktor lain itu juga bisa karena kurangnya informasi. Karena kan kalau jarang ke posyandu, informasinya dari pihak kesehatan kan tidak disampaikan dengan baik nih. Jadi informasinya jadi kurang. Lalu juga bisa karena dominasi keluarga lain, keluarga yang lain gitu dalam pengambilan keputusan. Sehingga dalam pengasuhan ini tuh masih simpang siur begitu, tidak secara pasti dalam mengambil keputusan terkait kesehatan anak gitu. Mungkin dari Bapak Ibu bisa diulangi lagi apa yang telah kami sampaikan terkait faktor yang mempengaruhi kesehatannya adik. Jadi ya, tadi itu kayak pola asuh, terus gizinya, kebersihan lingkungannya, posyandunya, dan juga terakhir itu yang apa? Pengetahuan dari keluarganya sendiri. Jadi berarti Ibu dan Bapak sudah memperhatikan kami dengan cukup baik ya. Untuk edukasi hari ini sudah cukup
tersampaikan dengan baik, ibu juga sudah memahami. Mungkin dari kami cukup itu dulu ya. Kita lanjutkan di hari besok untuk tindakan selanjutnya, di proses selanjutnya. Terima kasih ya Bu, Bapak sudah berkenan dan juga bisa diajak kerjasama dengan cukup baik. Kalau kami ada salah mungkin kami mohon maaf ya. Mungkin kami izin pamit undur diri. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu, izin saya. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah baik, tapi ini anaknya masih susah makan. Kemarin ibu sempat mencoba tidak saran yang paling Sudah, tapi ini masih mau masaknya kayak gimana dipakai apa? Baik, hari ini kita akan bahas soal bagaimana pemberian makan untuk adik ya. Jadi kan usianya itu udah 21 bulan, itu udah hampir 2 tahun. Jadi untuk makanannya itu harus bisa diatur Ibu, karena sedang masa pertumbuhan cukup cepat, jadi butuh nutrisi dan juga gizinya itu cukup gitu. Nah, oleh karena itu Bu, sebaiknya makannya 3 kali sehari dan juga 2 makanan seringan. Gitu. Sama ini nggak terlalu sih. Ini kan juga ya. Nah, kalau boleh tahu untuk makanannya sehari-hari adik yang diberikan dari itu apa aja? Kadang ya nasi aja, terus ada lauknya. Tapi sayur itu jarang sih. Nah itu Bu, jadi sebenarnya adik itu butuh makanan itu yang seimbang gitu, seperti nasi atau kentang sebagai sumber tenaga energi gitu. Lalu juga butuh lauknya seperti telur dan juga daging sebagai protein dan juga sayur sama buah. Oh banyak ya Pak, berarti nggak cuma kenyang aja ya? Iya Pak, tidak hanya kenyang, tapi juga harus nutrisinya dan juga gizinya itu terpenuhi. Tapi ada cucu saya ini, maknya saya batasin. Soalnya kalau maknya macam-macam nanti saya takut sakit perut. Oh itu wajar Bu, jadi Bu sedikit khawatir nih kalau anda beli makanan yang lain-lain. Tapi sebetulnya Bu, anaknya itu juga butuh makanan yang sesuai dengan nutrisinya begitu. Supaya kan tadi sudah saya jelaskan bahwasanya anaknya itu dari dalam masa pertumbuhan gitu. Jadi tidak perlu dibatasi makanannya. Kalau semua tidak ada batasan dari medis, dari pihak kesehatan itu tidak perlu dibatasi Bu. Yang penting anaknya kebutuhan gizinya terpenuhi gitu. Untuk di sekitar rumah-rumahnya mungkin ada tanaman yang bisa kita konsumsi Bu. Oh ada, di dalam rumah kan di dalam kelor. Kalau ada daun kelor itu bisa untuk campuran masakan, daun sayur begitu Ibu, supaya gizinya anaknya itu juga terpenuhi dari daun kelor itu. Ya Bu, nah nanti pemberiannya juga tidak perlu terlalu banyak, tapi bisa bertahap sesuai dengan kemampuan dari adiknya sendiri. Dari yang kami sampaikan tadi, mungkin Ibu bisa menyampaikan kembali terkait pemberian makan yang tadi selanjutnya. Makanya itu 3 kali sehari, terus 2 kali makan seringan, terus jangan lupa juga yang lengkap dan juga bergizi. Baik, jadi Ibu sudah paham ya terkait bagaimana pemberian makanan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, mungkin itu dari kami. Seumpama nanti ada yang disampaikan, mungkin besok kalau tidak belum lagi kita akan kesini lagi untuk memantau kondisi adik. Sebelum kami akhiri, mungkin ada yang ditanyakan di beberapa Ibu. Kalau tidak ada, kami pamit terlebih dahulu ya Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah yang telah kami sampaikan terkait pola makan kembali sudah diterapkan? Waalaikumsalam. Sudah sih sudah mulai diterapkan. Tapi saya ini khawatir ini loh Mbak. Anak saya ini sakit gara-gara lingkungan. Oke, bagus Ibu, karena sudah diterapkan. Jadi hari ini kita fokusnya ke bagaimana cara untuk menjaga anak sakit. Iya Bu, karena selain makanan, lingkungan itu kebersihannya juga sangat berpengaruh bagi kesehatan adiknya. Nah, misalnya air minum Ibu, biasanya untuk yang dikonsumsi itu dimasak dulu apa tidak? Tidak dimasak sih kalau di sini. Oh, tidak. Itu masalahnya Bu. Itu bisa bikin anak jadi sakit, juga bisa jadi diare gitu. Oh itu juga yang bisa menurunkan berat badannya? Iya, benar Bapak. Jadi kalau tidak itu, nanti kemudian itu bisa masuk ke dalam tubuh adiknya, jadi berat badannya bisa menurun begitu. Selain itu juga cuci tangan sebelum makan menggunakan sabun itu juga sangat penting Bu. Lalu juga nanti alat-alat makannya adik bisa disterilisasi terlebih dahulu ya, atau dicuci dengan bersih supaya nantinya tidak terkontaminasi oleh kuman. Kalau udah tahu, selama ini yang menentukan bagaimana untuk merawat adiknya siapa? Ibu sih, ibu saya. Oh, iya. Itu tidak apa-apa Ibu, karena ini kan keluarga besar ya. Itu pasti terjadi. Tapi Ibu sebagai orang tua harus dapat menentukan bagaimana keputusan terkait kesehatan anak. Nah, Ibu Atifah ini juga dapat membantu Ibu untuk memutuskan bagaimana tindakan untuk adiknya. Tapi harus tetap mengikuti bagaimana dari medisnya itu Ibu. Saya tidak sekarang ini. Bapak di sini juga perlu terlibat ya dalam menentukan keputusan untuk masalah adiknya. Ini saya akan memperhatikan itu. Setelah ini, setelah apa yang saya sampaikan tadi, mungkin apa yang berubah dari keluarga Ibu? Nah, mungkin masak air ya biar tidak langsung diminum. Terus mengatur pola makan akhirnya juga. Gitu. Terus saya juga nggak bakal gratisin makanan ke cucu saya lagi biar makannya sehat juga. Saya juga saya membantu dan juga memeriksakan ke posyandu.
Baik. Tadi sudah bagus sekali, berarti Bapak dan Ibu sudah memahami apa yang kami sampaikan. Mungkin nanti bisa dipantau lebih lanjut di Posyandu bersama dengan Ibu Dea selaku penanggung jawab Posyandu di rumah ini ya. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih karena 3 hari ini sudah membantu kami, sudah bekerja sama dengan cukup baik sama kami dan sudah menerapkan juga. Dan kami mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada salah selama 3 hari ini ya. Nanti pemantauan lebih lanjutnya bisa di Posyandu bersama dengan Ibu Dea ya. Kami permisi, kalau tidak ada yang ditanyakan, kami pamit undur diri ya. Permisi Bu, Bapak. Selamat sore Bu Dea. Sore Mbak. Jadi tadi pagi kita sudah melakukan edukasi kepada keluarga anak Amin ya. Dan di sini kami perlu data terkait Posyandu terakhir tadi siang ya Posyandu ya. Oke, betul. Oke, jadi di sini kami perlu data ini berat badan Ibu mungkin bisa sampaikan data anak kami. Untuk anak Ami itu alhamdulillah Mbak sudah ada peningkatan berat badan sekitar 100 gram dari sebelumnya. Hal ini sudah terlihat kemarin ibunya kan biasanya tidak pernah datang ke Posyandu ya. Iya. Alhamdulillah setelah mbaknya datang itu ibunya sudah mau ke Posyandu kemarin. Baik, jadi grafiknya ini sudah mulai naik ya. Dan juga ibunya sudah mau ke Posyandu begitu. Betul. Tapi di sini kami juga masih perlu memantau lagi supaya grafiknya itu tetap naik terus begitu Bu Iya, ya. betul sekali. Jadi kalau dilihat dari rumah-rumah yang kemarin-kemarin juga, itu keluarga juga sudah mulai menerapkan ya Bu untuk edukasi yang kita. Jadi di sini keluarganya tuh mampu begitu ya untuk mengenal masalahnya karena kami sudah kemarin juga cukup memberikan edukasi yang terkait bagaimana mengenal masalah gitu. Jadi tersampaikan gitu. Oke, alhamdulillah sudah. Menurut saya juga sudah tersampaikan dengan sangat baik ya. Terlihat juga kemarin sudah saya katakan tadi kalau ibunya sudah mau ke Posyandu, terus anaknya ditimbang juga sudah mau, terus juga sempat kan saya ajak ngobrol, saya tanya-tanya, ternyata juga mau mengikuti saran dari mbak-mbaknya terkait makanan yang sudah diberikan. Bisa dilihat juga dari keluarganya itu juga sudah lebih tepat ya Bu dalam mengambil keputusan terkait kemaslahan dan kesehatan anak. Jadi di sini apa yang kami sampaikan sudah dilakukan dengan baik dan juga keluarga sudah memberikan perawatan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Termasuk penggunaan gizi kan tadi berat badannya juga sudah meningkat 100 harus 100, Oh, 100. lumayan. Lumayan meningkat. Jadi dan dari observasi juga lingkungan juga sudah mulai bersih ya Bu dan mulai menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Oke, betul sekali. Juga terlihat pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh keluarga itu juga meningkat. Kemarin kan banyak ngobrol saya sama ibunya anak itu kalau ternyata bapaknya kan guru gitu, lalu teman-teman gitu bahasanya. Biasanya kan minum obat baru, gila itu juga mau memeriksakan ke puskesmas kan Jadi bisa kami simpulkan bahwasanya apa yang telah kami sampaikan itu tersampaikan ya, cukup tersampaikan dan juga alhamdulillahnya terlaksana begitu. Iya betul. Keluarga. Alhamdulillah keluarga berarti sudah menunjukkan kemandirian ya Bu dalam menjaga kesehatan anggota keluarga. Betul sekali Mbak. Tapi di sini kami juga berharap kita bekerja sama untuk memantau secara terus-menerus bagaimana kondisi dari keluarga anak kami. Kami juga minta tolong kepada Ibu Dea untuk selalu memastikan kondisi dari keluarga anak kami, begitu ya. Iya, baik saya akan selalu pastikan kondisinya apalagi kehadirannya saat Posyandu. Saya akan selalu pantau juga saat Posyandu. Baik. Kalau begitu terima kasih Ibu atas kerjasamanya selama 3 hari ini. Kami sangat berterima kasih karena telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan edukasi kepada keluarga anak A begitu ya. Semoga kerjasama kita bisa berjalan dengan baik dan kita bisa memantau kesehatan masyarakat yang ada di desa ini secara optimal begitu. Kalau begitu kami pamit terlebih dahulu. Terima kasih Ibu Dea. Kami permisi. Terima kasih Mbak atas bantuannya. Hati-hati ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak.